berbeda jauh dengan yang di dekat sekolahan ya, yang punya sinyal bagus seperti Arum, itu dia punya WiFi sendiri tapi jarang ikut. Padahal kalau beli Rp2.000 itu. Jarang ikut, kemudian ya seandainya ikut itu ya ikut-ikut saja, enggak mau aktif seperti yang lainnya. Jadi yang belajar jarak jauh atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya seperti ini. Kalau disuruh milih Pak Guru ya lebih baik milih tatap muka, ngajar seperti kalian. Karena perlu diketahui juga ada 7 anak yang belum ulangan ya, kemarin sudah saya bagikan nama-namanya. Nanti resikonya pokoknya ditanggung sendirilah. Wis tugas jarang-jarang mengerjakan. Nanti Pak Guru akan buatkan surat panggilan nanti. Gimana ada keluhan apa, nanti biar naik semua. Kalau nanti tidak mau nurut, tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau ya enggak naik. Enggak naik kelas. Begitu ya, itu bincang-bincang pagi ini dengan kalian. Sekarang mana Alisa? Loh, Alisa kok hilang? Baru mau tak suruh menyiapkan ini. Waduh. Alisa nggak muncul, hilang. Tadi muncul. Nah, sekarang yang masuk dulu Nova. Giza ini harusnya. Giza mana Giza? Loh, Giza juga nggak sinyalnya nggak bagus ini. Dipimpin doa coba Nova Dwi Aditya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Nova Dwi Aditya. Baik, selanjutnya Pak Guru akan share screen tentang pembelajaran 4. Disimak baik-baik. Bukunya, nah ini Alisa muncul. Bukunya di ini ya apa namanya disiapkan ya. Pak Guru akan tunjukkan video, share screen video nanti. Setelah itu baru Pak Guru membaca atau men-share screen buku pelajarannya. Bentar, Pak Guru siapkan videonya. Halo anak-anak, terlihat share screen-nya? Terlihat. Terlihat ya. Ingatkah kamu peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk... Saya stop dulu. Ada gambar apa? Oh. Terus kemudian ada gambar apa lagi ini? Coba Brilian Zahra, itu dibaca dulu. Masih ingatkah kamu peristiwa terjadinya angin laut? Masih ingatkah kamu peristiwanya terjadinya angin laut
dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka. Perhatikan gambar di samping. Para nelayan pantai. Oke, baik. Terima kasih, Zara. Selanjutnya kalian simak saja. Berarti share screen-nya Pak Guru ini sudah sesuai nih ya. Melakukan kegiatan mereka, Pak, perhatikanlah gambar di samping. Para nelayan Panting Renehan, Gunung Kidul, Yogyakarta kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam dan dini hari, melaut ke tengah laut dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan penangkap ikan itu untuk menurunkan hasil tangkapannya. Sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan menangkap ikan. Begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan. Lalu, kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Simaklah bacaan berikut ini dengan seksama. Kehidupan nelayan Indonesia. Perhatikanlah gambar di samping. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana, seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Buatlah daftar hal-hal penting yang kamu ketahui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. Nah, berikut ini adalah contoh daftar-daftar hal penting yang disajikan dalam bentuk tabel berisi 2 kolom. Kolom yang pertama paragraf, kemudian kolom yang kedua hal-hal penting dari bacaan. Pada paragraf pertama, hal-hal penting dari bacaan yaitu para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Kemudian, tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Dan yang ketiga, para pembeli adalah para pedagang yang akan menjual kembali ikan kepada para konsumennya. Untuk paragraf kedua, hal-hal pentingnya yang pertama, tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Yang kedua, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Paragraf ketiga, hal-hal pentingnya yang pertama, para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Yang kedua, mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional.
Yang ketiga, mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya. Pada paragraf keempat, hal penting dari bacaan yang pertama, kehidupan para nelayan diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Yang kedua, perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, buatlah sebuah diagram yang menjelaskan isi bacaan di setiap paragraf, seperti yang telah dicontohkan pada pembelajaran kedua. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan. Buatlah garis dari judul bacaan yang mewakili pokok pikiran dari bacaan ke arah pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Berilah keterangan hubungan antara isi bacaan dengan pokok pikiran di setiap paragrafnya. Garis bawahi pokok pikiran di setiap paragraf dari bacaan, lalu buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sesuai. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Nah, tuliskan pertanyaan dan jawabannya pada tempat yang tersedia berikut ini. Ya, nomor 1. Siapa saja yang bertemu di tempat pelelangan ikan? Jawabnya nelayan dan pedagang ikan. Yang kedua, kapan biasanya tempat pelelangan ikan ramai? Ya, setiap hari pada musim tangkap ikan. Yang ketiga, bagaimana cara nelayan harus memelihara laut tempat mencari ikan? Ya, jawabnya tidak menggunakan zat berbahaya dan alat tangkap sederhana. Yang keempat, siapa yang mempengaruhi kehidupan para nelayan? Ya, jawabnya nenek moyang mereka. Tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan satu paragraf berikut. Ya, contohnya, para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Kehidupan para nelayan diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh kegiatan yang ada di dalam masyarakat melibatkan interaksi atau hubungan antara individu, kelompok, dan kehidupan sosialnya. Apa saja yang terjadi di dalam sebuah kegiatan pelelangan ikan? Simaklah bacaan berikut ini. Kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual. Lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang. Lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja, karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan atau TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapat harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar.
Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Perhatikan kembali gambar dan bacaan tentang kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan di atas. Amatilah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut. Apakah mereka mempunyai peran yang sama dalam kegiatan tersebut? Bagaimana interaksi yang terjadi di antara mereka? Ya, kita akan mencari tahu. Cobalah menentukan peran setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut. Tuliskan hasil identifikasi di dalam tabel di bawah ini. Ya, hasil pengamatan gambar dan bacaan. Nelayan, perannya sebagai penjual ikan di TPI. Kemudian yang kedua ada juru lelang, perannya menawarkan harga kepada calon pembeli. Yang ketiga ada pedagang besar, perannya menjual ikan ke daerah lain. Dan yang keempat penyedia alat transportasi, perannya membawa ikan dari TPI ke daerah lain. Kamu tentu tahu bahwa setiap warga negara, apapun kegiatannya, memiliki hak dan kewajiban tertentu. Setiap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya akan memberikan pengaruh secara ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Perhatikan kembali kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan pada bacaan sebelumnya. Banyak orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Setiap orang yang terlibat memiliki peran yang berbeda agar kegiatan pelelangan itu berjalan sesuai tujuannya. Orang-orang yang mempunyai peran berbeda tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lain. Lakukan pengamatan terhadap kegiatan pelelangan ikan tersebut. Tentukanlah peran setiap orang yang terlibat di dalamnya, juga hak dan kewajibannya. Gunakan peta pikiran berikut untuk menuliskan ide dan pendapatmu. Ya, kegiatan pelelangan ikan. Pelaku yang pertama nelayan, perannya menangkap ikan di laut, haknya mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan. Kewajibannya menyediakan ikan dengan kualitas yang baik. Pelaku yang kedua ada juru lelang, perannya menawarkan harga pada pembeli, haknya mendapatkan jasa dari pelelangan ikan. Kewajibannya memberikan informasi harga ikan dengan tepat. Pelaku yang ketiga, pedagang besar, perannya memasarkan ikan ke daerah lain, haknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ikan, sedangkan kewajibannya menyediakan ikan yang dibutuhkan pembeli. Pelaku yang keempat, penyedia alat transportasi, perannya mengangkut ikan dari TPI ke daerah lain, haknya mendapatkan jasa pengangkutan ikan, sedangkan kewajibannya mengangkut barang sampai tujuan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh terjadinya interaksi masyarakat terhadap lingkungannya untuk membangun perekonomian dan kehidupan sosial budaya mereka. Kamu juga dapat mengamati bahwa setiap kegiatan dalam masyarakat melibatkan pemenuhan hak dan kewajiban setiap orang di dalamnya. Banyak kegiatan masyarakat yang dapat kamu amati di sekitarmu. Oleh karena itu, lakukanlah kegiatan berikut ini. Setiap orang mendapatkan tugas mengamati kegiatan masyarakat di tempat yang berbeda. Jika kamu tidak dapat mengamati langsung kegiatan tersebut, kamu dapat mengamati melalui gambar. Ikutilah langkah kegiatan sebagai berikut. Setiap orang diminta untuk membuat buku tentang topik yang diberikan. Buku tersebut berisi halaman 1, sampul yang berisi tempelan gambar sesuai topik kelompok. Gambar dapat diperoleh dari majalah atau koran atau media lainnya atau bisa digambar sendiri. Halaman 2, identifikasi individu-individu yang terlibat dalam komunitas tersebut. Misalnya dalam komunitas pasar ada pedagang, penjual, pengangkut sampah, dan lain-lain, dan perannya dalam pembangunan ekonomi pada komunitas tersebut.
Halaman 3, identifikasi hak dan kewajiban dari masing-masing peran. Halaman 4, buatlah sebuah peta pikiran yang mencakup semua konsep yang dibahas dalam buku. Ya, yang pertama kita akan membahas pasar, individu dalam komunitas. Nah, disajikan dalam bentuk tabel. Pelaku pasar yang pertama ada pedagang, perannya menyediakan kebutuhan para pemilik. Pelaku yang kedua, petugas retribusi pasar, perannya membantu menambah pendapatan daerah. Pelaku yang ketiga, buruh angkut, perannya mengangkut barang pembeli dan penjual. Pelaku yang keempat, petugas kebersihan pasar, perannya menjaga kebersihan pasar. Dan kewajibannya disajikan dalam bentuk tabel juga, berisi 3 kolom, pelaku, hak, dan kewajibannya. Yang pertama, pedagang, haknya mendapatkan tempat untuk berjualan atau kios. Kewajibannya membayar retribusi dan biaya sewa kios. Pelaku yang kedua, petugas retribusi pasar, haknya mendapatkan gaji atau upah, sedangkan kewajibannya menyetorkan hasil retribusi kepada pemerintah. Pelaku yang ketiga, buruh angkut, haknya memperoleh uang atas jasa yang diberikan, kewajibannya mengantarkan barang sampai tujuan dengan selamat. Pelaku yang keempat, petugas kebersihan pasar, haknya mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan, kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Ya, disajikan dalam bentuk peta pikiran pasar. Nah, di sini pedagang perannya tadi menyediakan kebutuhan para pembeli. Haknya mendapatkan tempat untuk berjualan atau kios, sedangkan kewajibannya membayar retribusi dan sewa kios. Sedangkan petugas retribusi, nah perannya menambah pendapatan daerah, haknya mendapatkan gaji atas pekerjaannya, kewajibannya menyetorkan uang retribusi ke pemerintah. Selanjutnya, buruh angkut, perannya membantu pedagang dan pembeli mengangkut barang. Haknya mendapatkan upah, kewajibannya mengangkut barang sampai tujuan. Sedangkan petugas kebersihan, perannya menjaga kebersihan lingkungan pasar, haknya mendapatkan jasa atas pekerjaannya, serta kewajibannya membersihkan lingkungan pasar. Yang kedua, balai desa, individu dalam komunitas. Ya, ada kepala desa, perannya mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di desa. Selanjutnya ada perangkat desa, perannya membantu pelaksanaan tugas kepala desa. Yang ketiga ada petugas kebersihan, perannya menjaga kebersihan lingkungan balai desa. Dan yang keempat ada penjaga keamanan, perannya menjaga keamanan balai desa. Dan kewajiban. Ya, pelaku yang pertama, kepala desa, haknya mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelaku yang kedua, perangkat desa, haknya mendapatkan gaji atas pekerjaan yang dilakukan. Kewajibannya membantu tugas kepala desa sesuai bidangnya. Pelaku yang ketiga, petugas kebersihan, haknya memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukan. Kewajibannya menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan balai desa. Pelaku yang keempat, penjaga keamanan, haknya mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan, sedangkan kewajibannya menjaga keamanan lingkungan balai desa. Ya, berikut ini disajikan peta pikiran balai desa. Seperti tadi, ada kepala desa, perangkat desa, petugas keamanan, dan petugas kebersihan, serta peran, hak, dan kewajibannya. Selanjutnya, puskesmas, individu dalam komunitas, ada yang pertama dokter. Perannya memeriksakan layanan kesehatan kepada pasien puskesmas. Yang kedua ada perawat, perannya membantu dokter merawat pasien. Yang ketiga petugas kebersihan, perannya menjaga kebersihan rumah sakit atau puskesmas. Nah, yang keempat ada tenaga administrasi, perannya mengadministrasikan kegiatan puskesmas. Hak dan kewajiban, yang pertama
Pelakunya ada dokter, haknya memperoleh gaji dari pekerjaannya, kewajibannya memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi. Kemudian ada perawat, berhak untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan yang layak atas jasa profesi yang diberikannya. Kewajibannya memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi. Yang ketiga, petugas kebersihan. Haknya memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukan. Kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan rumah, sakit atau puskesmas. Yang keempat ada tenaga administrasi. Haknya mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Kewajibannya mengadministrasikan kegiatan puskesmas dengan baik. Selanjutnya untuk peta pikiran puskesmas bisa dibaca sendiri, ada dokter, perawat, tenaga administrasi, petugas kebersihan. Nah, sudah ada perannya, haknya, dan kewajiban. Yang keempat, kantor pos. Individu dalam komunitas, ya disajikan tabel. Pelakunya ada kepala kantor pos, perannya melayani kebutuhan surat menyurat dan kebutuhan lainnya. Pelaku yang kedua, petugas pengantar surat, perannya mengantar surat sampai ke alamat tujuan. Yang ketiga, tenaga administrasi, perannya mengadministrasikan kegiatan di kantor pos. Dan yang terakhir, satpam, perannya menjaga keamanan dan ketertiban kantor pos. Hak dan kewajibannya, yang pertama, ya pelaku kepala kantor pos, haknya memperoleh gaji dari pekerjaannya, kewajibannya melayani kebutuhan semua pengunjung kantor pos. Pelaku kedua, pengantar surat, haknya mendapatkan gaji atas pekerjaan yang dilakukan. Kewajiban mengantar surat sampai tujuan. Pelaku yang ketiga, tenaga administrasi, haknya memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukan. Kewajibannya mengadministrasikan kegiatan yang ada di kantor pos. Pelaku yang keempat, satpam, haknya mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Kewajibannya menjaga keamanan dan ketertiban pengunjung kantor pos. Ya, disajikan peta pikiran kantor pos. Pelakunya ada 4 tadi, kepala kantor pos, pengantar surat, satpam, dan tenaga administrasi. Sudah disediakan peran, hak, dan kewajibannya. Bisa kamu baca sendiri. Baik, terima kasih. Tadi sudah disimak share screen video dari Pak Guru. Nah, kalau kalian sudah membaca buku, mestinya kalian sudah tahu. Ya, Pak Guru akan mengulas sedikit share screen Pak Guru tentang pembelajaran 4 ya. Baik, silakan disimak. Ya. Di sini ada orang memikul perahu ya. Nah, ini itu untuk mengangkat perahu dari lautan ke daratan ini butuh beberapa orang. Karena kalau tidak dinaikkan ke daratan nanti bisa hanyut terus terbawa laut. Nah, di dalam laut ini mesti ada yang namanya pelelangan ikan ya. Ini ada kehidupan nelayan Indonesia. Nah, di sini ikan-ikan yang hasil tangkapan itu dilelang, namanya di tempat lelangan ikan, disingkat TPI. Nah, setelah kalian menyimak beberapa menyimak tampilan video dari Pak Guru tadi, mestinya kalian sudah nanti ya mengisi semua yang ada di tampilan ini buku kalian gitu. Nah, enak kan belajar sama Pak Guru? Nah, ini semua nanti tolong diisi nggih. Dipersiskan seperti ini. Ini namanya peta konsep ya. Peta konsep itu berisi tentang topik-topik inti-inti dari suatu bacaan, kemudian disambungkan dengan sebuah panah atau garis. Nah, di sini peta konsep pasar. Pasar itu tadi ada apa saja, ada siapa, ada mestinya mempunyai peran, mempunyai hak dan kewajiban. Nah, sama ya. Baik. Selanjutnya
Oh ya, berarti kita belajarnya sampai di sini dulu. Sampai ini ya, pembelajaran 4. Jadi tolong nanti semua yang ada di pembelajaran 4 ini diisi semua ya. Oke, baik. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yakin ini tidak ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Oh ya, Brilian Zahra ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Tadi yang disuruh pasar-pasar tadi itu dikerjakannya kelompok, Pak. Oh, itu perorangan. Individu ya, perorangan. Karena kalau kelompok nanti kalian ada kemungkinan untuk bergerombol. Bergerombol kok kalau ada yang terkena COVID-19, salah satu nanti semuanya tertular, terpapar. Pak Guru tidak berani ini untuk mengadakan kerja kelompok. Jadi semuanya ini harus mandiri dulu, individu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Tidak. Sudah ya? Kalau sudah, baik. Pak Guru tutup share screen-nya. Pak Guru berpesan tetap jaga kesehatan dan kerjakan tugasnya itu tepat waktu. Jangan ditunda-tunda, jangan diundur-undur, nanti kalian akan semakin kesulitan. Gitu nggih? Silakan dipimpin doa dulu, Mas Nova Dwi Aditya. Sebelum kita tutup, berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih, Mas Nova. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, belajar daringnya, jaga kesehatan, jangan malas-malasan, rajin membantu orang tua, rajin belajar, dan kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.